Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya, episode kali ini teman-teman begitu spesial untuk CMI. Kenapa? Karena episode kali ini tayang di saat Indonesia, negara kita tercinta, merdeka di umur yang ke-75. Nah, temanya apa dong? Yang nggak jauh-jauh seputar kemerdekaan, yaitu merdeka finansial. Gini teman-teman, kenapa bagi saya tema ini menarik? Karena menurut saya, jutaan rakyat Indonesia hari ini, termasuk saya mungkin, ya kan, belum mengalami yang namanya merdeka secara finansial. Termasuk Anda generasi milenial, benar apa benar? Nah, yang disebut dengan pemahaman terminologi merdeka finansial itu apa? Itu begini teman-teman, apabila teman-teman dan saya mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, di mana keputusan tersebut apakah berpengaruh atau tidak terkait kondisi keuangan kita. Contoh konkretnya gini, saya nih, profesi saya bankir, pekerjaan CEO BPRKAS Indonesia. Ya, tiba-tiba besok entah gimana saya dapat hidayah nih, aduh, gue berhenti dah, saya berhenti jadi CEO BPRKAS Indonesia karena saya mau keliling Indonesia selama 1 tahun. Nah, pada saat saya mengambil keputusan tersebut, pertanyaannya yang disebut merdeka finansial itu begini, apakah pada saat saya mengambil keputusan tersebut, ya kan, saya masih bisa makan tiap hari selama setahun? Apakah dengan keputusan tersebut saya masih bisa membayar kewajiban-kewajiban kredit saya? Apakah dengan keputusan tersebut saya masih bisa bayar listrik rumah saya, ya kan, beliin bensin mobil saya, kirimin uang untuk saudara-saudara saya yang saya bantu? Kalau enggak, berarti saya belum merdeka secara finansial. Dapat ya terminologi sederhananya apa yang disebut dengan merdeka secara finansial? Apa yang harus diperjuangkan untuk merdeka secara finansial? Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Iya, teman-teman saya mau bilang gini, yang namanya merdeka, ya kan, ya harus diperjuangkan. Indonesia ini hari ini merdeka 75 tahun itu nggak dapat gratis. Kenapa? Diperjuangkan sampai titik darah terakhir, air mata, darah, itu dikorbanin. Nah sekarang pertanyaannya, balik lagi, merdeka finansial itu harus diperjuangkan nggak? Ya iya, harus diperjuangkan. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, action apa yang harus kita kerjakan kalau kita mau merdeka secara finansial. Yang pertama nih, paling penting banget nih, paling penting, yaitu apa? Kerja, kerja, kerja. Tuh. Oke? Kalau kita nggak kerja, gimana kita punya arus pendapatan? Ya kan? Lah kalau kita nggak punya arus pendapatan, gimana kita mau merdeka secara finansial? Makin jauh tujuan itu akan tercapai. Nah, sekarang juga harus bijak nih, yang disebut kerja-kerja. Kerja itu apa? Begini teman-teman, kalau Anda hari ini sebagai seorang pegawai, pikirkan kembali, apakah pekerjaan Anda hari ini akan membawa Anda menuju masa depan yang lebih baik? Yang kedua, kalau Anda hari ini sebagai seorang business owner, apakah bisnis yang Anda kelola hari ini memiliki peluang untuk nantinya menjadi besar dan membuat Anda memiliki pendapatan yang bagus dan besar. Itu sih kalau parameter seorang Rio Christian kalau ngomong kerja, kerja, kerja. Yang kedua, yang harus dilakukan apa kalau mau merdeka secara finansial? Bijak mengelola keuangan. Nah, kalau mau ngomong bijak mengelola keuangan, gimana mau bijak kalau kita nggak belajar bagaimana mengelola keuangan? Jadi hari ini gampang banget teman-teman kalau mau belajar tentang pengelolaan keuangan. Banyak buku yang bisa kita beli, banyak financial planner yang ada di YouTube yang bisa kita tonton. Banyak seminar terkait keuangan yang bisa kita datang, ya kan? Kita bisa belajar. Kenapa saya bilang penting? Hari ini banyak orang pinter banget nyari duit, ya kan? Tetapi nggak pinter pada saat mengelola pengeluaran. Berapa banyak dari kita nih generasi milenial, kita ngomong deh, kita aja lah. Yang hari ini hidup kita di-drive sama pola hidup konsumtif. Banyak kan? Benar apa benar? Saya aja masih belajar. Ya.
Kenapa? Karena hari ini tuh gampang banget teman-teman. Kita mau mendapatkan kredit yang bersifat konsumtif. Contoh kita mau liburan. Ini pengalaman teman saya. Liburan ngutang. Kenapa? Karena ada aplikasi perusahaan yang bersifat yang saya nggak sebut namanya. Memberikan namanya pay letter. Bayaran belakangan. Ya kan? Dia mau liburan kemana, beli tiket pesawat segala macam dikasih. Tetapi kan itu bukan sesuatu yang bijaksana. Terus yang kedua, hari ini berapa banyak kita, ya kan, yang membeli barang-barang bersifat konsumtif yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu amat. Nah kalau itu yang kita lakukan, coba deh lakukan bedah forensik keuangan. Ya kan? Jangan sampai ternyata kita jago nih kerja, dapat pendapatan banyak baik dari bisnis atau sebagai karyawan dengan insentif atau bonus yang kita dapat. Tapi ternyata persentasenya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai ya kan gaya hidup yang bersifat konsumtif. Oke? Jadi baru 2 tuh ya, kerja, bijak mengelola keuangan. Nah, yang ketiga nih. Apa? Pintarlah berinvestasi. Oke? Yang namanya investasi itu harus belajar. Produknya banyak. Pelajari. Mulai dari yang sederhana, yaitu apa? Contoh, nabung di BPR Kas. Kita punya namanya tabungan berjangka. Oke, namanya Simapan BPR Kas. Jadi tabungan berjangka itu Anda nabung tiap bulan dengan nominal tertentu, Anda rencanakan, oke. Kemudian dengan jangka waktu yang panjang. Misalkan, kalau saya mau nabungnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun tenornya. Itu level 1 kalau ngomong investasi. Yang kedua, Anda mulai naik dengan nominal tertentu, Anda bisa deposito. Deposito di mana? Tetap di BPR Kas. Bunganya LPS. Yang ketiga, Anda bisa main juga di saham. Oke? Itu pilihan. Atau Anda udah lumayan banyak uangnya, Anda bisa main di properti. Investasi Anda. Ada lagi uang, Anda bisa main di reksadana. Jadi banyak instrumen investasi yang Anda bisa pilih. Tetapi intinya adalah untuk Anda bisa melompat tinggi, untuk Anda bisa berlari, mulailah sebuah langkah kecil. Pilihlah salah satu instrumen investasi. Belajarlah dari 1, kemudian punya 2, punya 3, akhirnya Anda punya diversifikasinya. Oke? Tapi penting, pada saat Anda investasi, pilih lembaga investasi atau produk investasi yang benar. Hari ini berapa banyak orang salah menginvestasikan dananya, salah memilih produk, ujungnya apa? Hilang uangnya. Dan saya berharap Anda generasi milenial jangan sampai mengalami kejadian seperti itu. Ada 3 ya investasi. Terus yang keempat, ya kan? Persiapkan dana darurat. Nah, pertanyaannya dana darurat itu apa? Gini teman-teman, kalau kita ngomong dana darurat, yaitu pada saat kita tiba-tiba mengalami sesuatu di mana kerjaan kita stop. Contoh, hari ini pandemi COVID-19. Berapa banyak di industri pariwisata yang dirumahkan? Anda pasti nggak duga, tahun lalu di Desember Anda pasti nggak duga akan mengalami kejadian ini. Oke? Atau berapa dari kita yang hari ini digaji sisa 50%? Atau berapa yang hari ini dari kita business owner yang tiba-tiba tutup usahanya? Karena yang memang nggak ada lagi yang bisa kita dapat dari bisnis kita. Nah, di saat itu kan berarti kan arus pemasukan kita nggak ada. Hilang semuanya. Nah, kalau arus pemasukannya hilang, disitulah fungsinya dana darurat bekerja. Oke, nah pertanyaannya berapa yang harus saya persiapkan dana darurat saya? Itu tergantung dari gaya hidup Anda dan biaya hidup Anda. Kalau Anda memiliki gaya hidup dan biaya hidup yang sederhana, ya dana darurat Anda nggak besar-besar amat. Nah, berapa kali? Minimal 3-4 kali. Jadi kalau misalkan gaji saya 10 juta, biaya hidup saya itu 4 juta, ya saya nyiapinlah minimal 12 juta. Oke? 3 kali atau 4 kali 12 juta sampai 16 juta yang disebut dengan dana darurat. Nah, dana darurat itu jangan pernah Anda otak-atik. Oke? Kalau perlu Anda taruh di bank, nggak usah kasih ATM. Ya? Jadi Anda nggak tiba-tiba berpikir mau ngambil. Karena seringkali itu diambil untuk pembiayaan bersifat konsumtif. Oke? Paham ya? Jadi Anda harus memiliki dana darurat kalau Anda mau merdeka secara finansial. Itu udah 4 yang diperjuangkan. Yang kelima, apalagi yang harus diperjuangkan? Persiapkanlah dana pensiun. Gile, gue kan masih muda. Anak milenial, umur baru 25, 26, 27, atau umur baru 30 awal. Ya kan? Ngapain saya harus persiapin? Besok-besok aja. Nggak bisa gitu juga mikirnya, gitu loh.
Waktu itu berjalan cepet banget. Saya ini waktu dulu itu kerja di bank pertama kali umur 24 tahun. Sekarang udah 38 tahun, 14 tahun udah berkarir di dunia perbankan. Cepat banget waktunya, ya kan? Kenapa saya bilang untuk teman-teman generasi milenial, ayo mulailah persiapkan dana pensiun Anda sejak dini, ya kan? Dengan Anda masih muda mempersiapkannya, Anda akan memiliki budaya disiplin. Oke, Anda akan memiliki lebih banyak lagi nanti uang yang Anda akan miliki pada saat Anda pensiun. Bayangkan kalau Anda baru memulai di saat Anda umur 40, di saat Anda umur 45, sedangkan Anda sisa punya kerja 10-15 tahun lagi. Mau berapa besar dana yang harus terus Anda injek untuk dana pensiun Anda? Untuk membiayai hidup Anda nanti. Kenapa pada saat Anda pensiun itu gede banget biayanya? Satu, biaya untuk menjaga kesehatan Anda tetap prima. Kalau Anda tiba-tiba sakit, gede banget kan biayanya, oke? Yang kedua, ya kan Anda udah nggak ada pemasukan segala macam, tetapi biaya hidup semakin besar, tingkat inflasi semakin tinggi, nilai uang semakin turun. Jadi kalau dari muda Anda persiapkan, ya Anda akan menikmatinya nanti. Instrumennya apa? Ya banyak yang tadi saya bilang kayak investasi. Bisa tabungan berjangka dengan sistem bunga majemuk yang ada di BPRKAS, iklan lagi saya. Yang kedua, bisa dengan saham, yaitu pilihan yang bisa Anda pilih, atau dana pensiun yang Anda persiapkan memakai instrumen lembaga fund manager, yaitu silakan Anda tentukan sendiri. Oke? Dana pensiun udah. Terakhir, oke, apa yang harus dipersiapkan? Proteksi untuk diri Anda. Yaitu apa? Asuransi. Saya nggak jualan asuransi hari ini, tetapi saya mau ngomong, ya penting juga asuransi. Itu apa? Asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kita nggak pernah tahu hari besok dengan gaya ritme hidup kita yang kerja keras, ya kan, nggak makan yang benar, tiba-tiba kita besok nggak sakit. Sakitnya juga tiba-tiba yang keras. Ujungnya apa? Nggak semua tabungan kita terkuras untuk membiayai pengobatan kita. Tapi kalau kita punya asuransi, selamat. Biar asuransi yang bayar. Dan juga kita nggak tahu hari besok, apakah tiba-tiba kita dipanggil pulang duluan, ya kan? Sementara akhirnya kita meninggalkan kewajiban utang kepada keluarga kita, atau kepada istri anak kita, atau kepada suami kita, atau kepada orang tua kita. Itu nggak tahu kita. Hanya itu misteri Anda dan Tuhan, ya kan? Tetapi kalau Anda punya proteksi yang namanya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, harusnya itu tidak menjadi masalah, ya kan? Untuk kemerdekaan finansial Anda dan keluarga Anda. Apakah seorang Rio sudah merdeka secara finansial? Ya, kalau ditanya seorang Rio apakah sudah merdeka secara finansial, hari ini belum. Nah, bingung kan? Belum. Seorang Rio Christian aja belum merdeka. Kenapa? Karena saya bilang belum merdeka karena saya masih terus memperjuangkan hal-hal yang tadi saya sebut. Saya masih terus kerja keras untuk mengumpulkannya. Saya masih terus belajar tentang bagaimana bijaksana secara keuangan. Saya masih terus belajar bagaimana berinvestasi dengan baik. Berapa banyak kadang saya juga gagal berinvestasi. Ya masih terus belajar. Saya terus juga mempersiapkan dana darurat saya. Oke, apalagi sekarang saya udah punya anak. Ya kan? Terus juga posisinya dana pensiun. Saya perlu terus belajar disiplin tiap bulan, ya kan? Untuk memberikannya. Nabung dana pensiun saya. Terus asuransi ya tetap ada. Yang saya mau bilang begini, yang namanya merdeka finansial, tiap orang itu berbeda, tergantung tujuannya dia. Tujuan saya besar, yang saya cita-citakan besar, oke? Tetapi juga nggak perlu Anda membandingkan tujuan saya dengan tujuan teman-teman, tujuan Anda. Setiap orang punya tujuannya yang berbeda, setiap orang punya latar belakang hidup yang berbeda, oke? Jadi kalau saya lihat ke atas, para konglomerat, para orang-orang pengusaha sukses, terus kalau saya tanya ke mereka tujuannya pasti sama jawabannya kayak saya. Masih belum. Terus kalau saya tanya ke bawah, ya kan? Ya sama, apalagi. Jadi yang bersifat merdeka finansial sifatnya personal. Masing-masing berbeda. Yang hanya tahu Anda dan keluarga Anda serta Tuhan. Orang lain gak ada yang tahu. Oke? Tetapi terus perjuangkan. Saya mau tutup dengan satu hal begini. Quotes dari salah satu inspirasi saya, guru saya, Robert Kiyosaki. Dia bilang gini, Financial freedom is available to all those who learn about it and works for it.
Jadi yang namanya kemerdekaan finansial itu tersedia untuk semua orang. Siapapun wajib dan punya hak untuk dapat. Tetapi pertanyaannya, apakah orang tersebut mau mempelajarinya bagaimana untuk merdeka? Apakah orang tersebut mau memperjuangkannya untuk merdeka? Oke? Dapat insight, dapat pencerahan. Anak muda, tetap semangat, terus bergerak. See you on the top.